Harusnya dengan bahasa Arab yang kita punya itu bacaan kita lebih luas. Yeah. Jadi dengan bacaan yang lebih luas, mudah-mudahan apa yang mungkin belum kita temukan, misalnya di kurikulum di kampus, itu bisa kita dapatkan dengan modal bahasa Arab yang sudah kita pelajari selama 2-3 tahun itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini konten pertama podcast DSAS MBR. Jadi Ustadz, alhamdulillah ini studio baru Ustadz. Kita lagi tes audio. Ini tanpa rencana ya. Ini tadi karena Ustadz Said Mahathir ada majelis kajian subuh rutin di Masjid Baitur Rahman. Maka saya tiba-tiba ada ide, ayo aja ngobrol aja gitu. Jadi kalian mesti mendengarkan obrolan ini dengan tawajuh ya. Semua yang menonton video ini, karena akan banyak ilmu yang akan kita dengarkan dari beliau. Saya perkenalkan dulu nih guru saya di Palembang nih, Said Mahathir. Beliau adalah alumni dari LIPIA. Tahun berapa Ustaz? 2014. Oh, 2014 tamat LIPIA. Tamat LIPIA. Masya Allah. Kemudian 7 tahun. Jadi awalnya kan LIPIA itu masih ada program bahasa 2 tahun, penyempurna bahasa 1 tahun, kemudian baru masuk ke fakultasnya 4 tahun. Oke, Masya Allah. Kalau sekarang yang saya dengar, program penyempurna bahasanya udah nggak ada lagi. Jadi sekarang ini bisa ditempuh dengan 6 tahun. Oke, berarti 1 tahun belajar bahasa dulu sebetulnya di sana ya. Mau fokus bahasa Arab dulu ya? Kalau saya 3 tahun pertama fokus bahasa Arab. Oh gitu, Masya Allah. Kalau sekarang dipotong, diskon jadi 2 tahun. Alhamdulillah, ajib. Nggak main-main ya guys. Sahabat sekalian ya, kalau kita mau belajar agama sungguh-sungguh, maka syaratnya memang harus belajar bahasa Arab dulu untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Jadi Ustaz, saya mendengar LIPIA ini, image di kepala saya itu langsung Saudi Arabia. Ya. Langsung tamatannya adalah orang-orang yang kalau saya dengar kajian Ustadz, kayaknya bukan alumni LIPIA kalau bahasanya kayak gini gitu loh. Nah, itu gimana kok bisa Ustadz berbeda dengan sebagian besar alumni LIPIA gitu? Iya, yang pertama, ini sebenarnya faktor pertama adalah background pribadi saya pendidikan. Jadi saya kecil itu di keluarga yang tradisinya NU banget. Oh, Masya Allah. Jadi orang tua saya itu di kampung, itu ustadz kecil-kecilan lah biasanya ya. Ustadz NU kampung lah ya, Masya Allah. Ustadz NU kampung, ngajar ngaji. Kemudian saya saya dapat dari orang tua saya itu ya akidah-akidah dasar, sifat 20 dan seterusnya. Kemudian saya juga dapat pelajaran-pelajaran praktis fikih mazhab Syafi'i, kunut dan seterusnya. Itu terus terang saya dapatnya pertama sekali dari bapak saya sendiri. Termasuk saya ngaji 30 juz, dari juz pertama sampai juz 30 itu saya talakinya sama bapak saya sendiri. Bapak masih ada? Sudah meninggal 1 tahun yang lewat. Nah, kemudian setelah itu saya masuk ke pesantren Rodotul Ulum yang sekarang ini saya mengajar di sana juga. Mengajar di sana. Pesantren kita Rodotul Ulum ini di Palembang apa di Indralaya? Di Indralaya. Oh, Indralaya. Jadi sekitar 1 jam dari studio ini. Iya, Masya Allah. Rodotul Ulum ini secara sejarah ini saya melihatnya beragam sekali orang-orang yang ada di Rodotul Ulum ini. Mulai dari misalnya NU Tulen ada di situ, kemudian mereka-mereka yang gabung ke Muhammadiyah juga ada di sana. Kemudian kita juga akhirnya mengambil kurikulum dari Gontor, kemudian yang dipadukan dengan kurikulum dari Al-Azhar, kemudian kita padukan juga dengan kurikulum dari Saudi Arabia, kemudian plus kita juga tidak ketinggalan memadukan kurikulum dari pemerintah. Jadi atas dasar keberagaman inilah setelah saya keluar dari pesantren Rodotul Ulum, kemudian saya masuk ke LIPIA Jakarta, saya secara bekal pribadi ya, saya menilai cukup kuat lah kira-kira untuk berada di Jakarta dengan iklim yang saya berbeda dengan suasana santri itu. Berbeda dengan suasana santri. Iya. Jadi saya mendengar, mohon maaf, jadi saya mendengar, saya awal-awal saya di Jakarta, ada orang yang bertanya apa hukumnya mengusap tangan setelah berdoa. Mengusap wajah ya? Iya, mengusap wajah setelah berdoa. Saya awal-awal ke Jakarta kok saya heran dengan pertanyaan model seperti itu. Kok ada orang bertanya kayak gitu? Iya, maksudnya kok
kok ada orang bertanya yang seperti itu, yang harusnya bagi saya pribadi itu nggak usah ditanyakan lagi. Maksudnya taruhlah kita nggak tahu hukumnya apa ya. Tapi kan ini hal yang sangat lumrah sekali kan. Maksudnya kalaulah seandainya ini adalah bukan bagian dari syariat, kalau seandainya ini kita masukkan dalam bab tradisi, ini kan tradisi yang sah-sah saja. Apalagi memang akhirnya kita akan mendapati ternyata ya cukup banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa mengusap wajah. Nanti ada yang bantah lagi. Tapi kan hadisnya dhaif. Nah, sekarang kita belajar, akhirnya kita menemukan di Lipia Jakarta sendiri justru para ulama itu membolehkan untuk mengamalkan hadis-hadis dhaif, apalagi untuk kaitannya dengan adab-adab seperti ini. Jadi mereka nggak mempermasalahkan itu. Justru yang mempermasalahkan adalah yang bukan ulama itu. Iya. Jadi saya kira itu Masya Allah. Jadi makanya saya bertanya tadi, Ustadz alumni mana Ustadz? Iya. Jadi karena saya pernah punya pengalaman lah dengan beberapa orang mahasiswa Lipia di sosmed ya. Di sosmed ya. Yang waktu itu dia dengan begitu kerasnya menghantam ulama-ulama yang bukan sunnah menurut dia. Jadi bahkan waktu itu foto-foto Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, foto Habib Umar bin Hafiz, itu dia coret-coret. Nah, kalau saja foto saya yang dicoret, saya nggak akan permasalahkan, biarin aja. Nah, tapi waktu itu kebetulan saya melihat posting itu, saya kebetulan lagi ada acara di Polres Jaksel, Jakarta Selatan. Ada teman saya yang jadi Kapolresnya. Saya buat laporan langsung. Nah, tuh ini kena kan, menghina, ada kasus perbuatan tidak menyenangkan. Terus saya upload bukti laporan saya. Karena yang kamu lakukan sangat tidak manusiawi, tidak beradab, maka kamu berurusan dengan hukum. Hilang akun anak itu. Dia langsung hilang dari peredaran, dicari nggak ketemu lagi. Jadi dan saya mulai cek tuh kenapa? Oh memang backgroundnya Lipia dari Saudi, guru-gurunya kebanyakan. Apa benar? Apa ada yang Asy'ari yang lain ada ngajar di sana juga? Enggak, begini. Saya kira nanti siapapun orangnya dan backgroundnya apapun, saya kira perilaku yang tadi diceritakan itu tidak bagus. Tidak ada ya. Termasuk misalnya saja orang yang bukan Lipia misalnya, lalu kemudian mencoret-coret misalnya muka Syekh bin Baz, misalnya muka Shalih Utsaimin, saya kira itu juga bukan adab yang bagus ya. Jadi siapapun dia, ya bagi saya pribadi, kita tetap menghormati mereka-mereka yang memang punya kapasitas di atas kita secara rata-rata ya. Itu guys, atau taruhlah kita sesama pendukung, ibaratnya kita tim bola, sama pencinta ya, sama fans ya. Iya, misalnya Ustadz dari Persija misalnya ya. Terus saya misalnya Palembang. Ya saya sebagai penonton, sebagai pendukung, ya nggak mungkin lah saya akan misalnya menjelek-jelekan Bambang Pamungkas misalnya ya. Saya kira itu bukan dalam taraf kita gitu kan. Ya kita dukung aja, kita ramekan saja dan klub, kita betul saja. Mana yang kita senangi. Jadi yang masalah bukan sekolahnya, muridnya yang nakal. Ya, jadi murid yang nakal jangan sekolahnya disalahkan, itu hikmahnya guys. Iya, jadi saya kira ini siapa saja orangnya, jangan seperti itulah. Nah, lalu kemudian kaitannya dengan Lipia secara umum itu mengajarkan yang pertama adalah bahasa Arab ya. Jadi dengan kemampuan bahasa Arab ini harusnya ini secara khusus pesan untuk saya secara pribadi dan secara umum untuk teman-teman di Lipia, harusnya dengan bahasa Arab yang kita punya itu bacaan kita lebih luas. Jadi dengan bacaan yang lebih luas, mudah-mudahan apa yang mungkin belum kita temukan misalnya di kurikulum di kampus, itu bisa kita dapatkan dengan modal bahasa Arab yang sudah kita pelajari selama 2-3 tahun itu. Jadi terlalu banyak sebenarnya hal-hal yang harusnya kita baca lebih banyak, tapi akhirnya kita membatasi diri, padahal kemampuan kita membaca itu terbuka. Nah, saya kira itu mungkin kalau mau disebutkan sebagai kekurangan ya, atau evaluasi yang harus dilakukan oleh mereka-mereka yang pandai bahasa Arab, harusnya bacaannya lebih luas. Ya, bacaannya harus lebih. Jadi guys, Masya Allah, saya dapat hikmahnya pagi ini ngobrol bahwasanya kita harus berlaku adil juga. Yang berlaku semacam itu memang kalau kita teliti lagi Ustaz, bukan hanya dari satu kelompok saja. Jadi yang keras itu dari kalangan
NU ada, dari Muhammadiyah yang keras juga ada, dari berbagai macam kelompok-kelompok lain, ormas-ormas lain ya, ataupun di madhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, ataupun yang ikut di kajian-kajian yang hari ini mengaku Salafi. Itu memang ada oknum-oknum, Ustaz, yang kerjanya ribut aja, Ustaz. Ribut di sosial media, terus mempermasalahkan masalah khilafiyah, furu'iyah, masalah-masalah yang enggak penting, Ustaz. Nah, jadi Ustaz ketika berada di tengah komunitas kampus semacam itu dulu, apa ada gesekan, Ustaz? Apa ada yang kayak teman saya, ada kuliah di Universitas Madinah, dia harus tidak menampakkan Kemadinahannya. Harus tidak menampakkan kalau dia itu orang Malaysia waktu itu kan, dengan Asy'ari, dengan akidah semuanya. Pokoknya dia harus tidak boleh banyak ngomong di sana, katanya. Saya harus belajar aja di sini, Ustaz, katanya. Jadi saya tak boleh melawan arus. Apa ada penggiringan ke sana, Ustaz? Semua santri yang belajar nggak ada? Nggak. Yang saya temukan nggak ada penggiringan ya. Jadi masing-masing dosen yang mengajar di kelas juga sangat adil sekali. Maksudnya tidak menyebutkan, tidak langsung menusuk kepada satu orang, itu enggak. Justru kita lebih banyak belajarnya komparasi. Perbandingan. Jadi kita kenal semua semua firqah, semua golongan. Kita juga kenal semua mazahib. Atas dasar memang pembelajaran kita itu lebih banyak ke perbandingan. Jadi dengan membandingkan seperti itulah akhirnya saya rasa kita butuh bacaan yang lebih luas yang tadi saya sebutkan di atas kita. Saya jadi teringat perkataan Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Jadi memang perlu banyak-banyak ya kita membaca, banyak piknik ya. Tapi kalau piknik jangan kejauhan, jangan sampai lupa jalan pulang nanti. Jadi hari ini kadang-kadang gitu, kalau pas lagi dulu jahil banget, ketika sudah dapat hidayah, kebablasan belok kanan. Kan sebetulnya yang betul itu bukan jalan belok kiri atau belok kanan, tapi jalan yang lurus kan di tengah-tengah itu, Ustaz ya. Jadi untuk tetap menjadi atau beri sedikit arahan teman-teman sahabat di SAS nih, gimana supaya kita menjadi orang Islam yang di tengah-tengah itu, Ustaz. Nah, gimana sih sebetulnya standarisasinya di tengah itu kayak gimana? Saya kira begini, kita sebagai awam lah ya. Jadi corak keberislaman orang Indonesia itu sebenarnya sudah tengah ya. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembut, lembek. Jadi Islam wasatiyah atau moderasi Islam yang sekarang ini terus digaungkan oleh para ulama kita Indonesia khususnya. Saya kira kita sudah berada pada ruang yang bagus lah ya. Zona nyaman lah di Indonesia. Kita sudah berada pada zona yang aman. Secara kultur kita bagus, dan secara pembelajaran, secara keilmuan ya kita jangan meragukan keilmuan ulama-ulama kita. Jadi ada hal yang mungkin harus menjadi evaluasi kita bersama juga. Kadang-kadang kita selalu menganggap ulama-ulama kita ini di bawah ulama-ulama yang lain. Yang luar negeri ya? Iya, yang luar negeri, di bawah ulama Saudi, di bawah ulama Mesir dan seterusnya. Saya kira kita harus pede bahwa ulama kita ini kelasnya bukan kelas ece-ece ya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Apalagi kalau kita baca karya-karya mereka ya. Turas mereka itu luar biasa sekali. Sudah mengajak dan menggiring kita kepada Islam yang di tengah tadi. Tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri. Tapi kenyataannya memang hari ini ada segelintir orang yang tidak di tengah, Ustaz. Kalau sikap kita, kalau di masjid kita ada orang semacam itu gimana, Ustaz? Ada orang yang pokoknya nggak boleh kunut, pokoknya nggak boleh maulid di sini, nggak boleh yang lain semua. Kalau ada orang seperti itu, mungkin di masjidnya sahabat-sahabat semua, tolong Ustaz berikan sedikit arahan menghadapi orang semacam ini. Kadang-kadang kan ketika melihat satu orang ustaz itu naik iman kita, Ustaz. Tapi kadang-kadang naik darah kita. Gimana sih biar darah ini nggak naik, Ustaz?
Nggak, saya kira fenomena-fenomena yang tadi diceritakan itu basis pertamanya ya, menurut saya pribadi adalah memang pengetahuan. Yeah. Jadi kalau seandainya kita, ini di Lipia khusus ya, kita belajar ternyata memang kunut itu khilafiyah yang mu'tabar. Khilafiyah yang mu'tabar itu khilafiyah yang memang legal untuk dijadikan sebagai objek khilafiyah. Untuk perdebatan. Maksudnya memang seperti itu. Dan ini perdebatannya sudah selesai. Maksudnya sudah selesai oleh para ulama kita terdahulu. Tinggal sekarang ini adalah ya kita memakainya gitu kan. Kalau seandainya sekarang ini kita memperdebatkan ulang, saya kira antara kita yang berdebat ini tidak selevel dengan orang mereka yang menyelesaikan dulu. Iya, mereka apa yang sudah selesai di zaman dulu, saya pribadi sebenarnya tidak mau lagi mengungkit-ungkit. Nah, sehingga tadi basis pengetahuan yang harus kita mulai. Jadi cobalah untuk mendengar lebih banyak, membaca lebih banyak. Kalau seandainya memang itu adalah khilafiyah dan khilafiyahnya adalah mu'tabar, saya kira kita patut menerima itu apa adanya. Yeah. Nggak bisa tidak, Ustaz? Saya dapat kepahaman nih Pak Ustaz. Jadi kenapa jadi masalah? Karena yang berdebat bukan orang yang mendapat lisensi untuk berdebat. Harusnya begitu, memang benar. Mestinya bicara khilafiyah ini monopoli ulama, Ustaz. Benar. Jadi kalian nih, kalau bukan ulama, mohon maaf ya sahabat-sahabat sekalian, kalau kalian bukan ulama, maka kalian jangan ikut-ikut berdebat masalah khilafiyah. Iya. Ya, kenapa? Karena kalian bukan dokter, nggak boleh ngasih resep. Nggak boleh, nanti jadi ilegal, kalau ditangkap polisi. Meskipun kadang-kadang benar itu resep yang dikasih, tapi karena yang nulisnya bukan dokter, jadi masalah. Benar. Ya, jadi bicara khilafiyah adalah monopoli ulama. Dan saya juga pernah bertanya sama satu orang ustaz, bagaimana standarisasi ulama di Indonesia ini? Terus beliau katakan waktu itu, jadi gampang aja kalau kamu mau lihat ulama atau bukan di Indonesia, itu kamu suruh dia ngomong bahasa Arab, ataupun suruh nulis bahasa Arab, nulis Arab. Kalau nulis Arabnya lebih lancar daripada nulis Latin, ya itu ulama. Kalau dia dikasih kitab gundul dia baca, nah itu insya Allah ulama. Kalau ngomong Arabnya lebih fasih dari bahasa Indonesianya, insya Allah itu ulama. Nah, jadi orang-orang yang pernah mengenyam bangku pendidikan dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kemudian sampai ke jenjang pendidikan yang seterusnya. Nah, kalau sekarang mungkin adalah diberikan gelar sama dunia kan, LC, MA, macam-macam gelarnya, SAG. Nah, kalau antum nggak ada itunya, ana rasa nggak boleh lah berdebat-debat segala. Iya. Ana rasa gitu. Iya, itu sudah benar. Jadi kayak misalnya begini, saya pribadi, saya misalnya mengamati Ustadz Dery misalnya ya. Ustadz Dery ini kan pendakwah. Tapi saya lebih banyak mendengar Ustadz Dery ini mendakwahnya itu tidak masuk kepada ranah yang memang harusnya diambil oleh para ulama. Jadi saya sangat apresiasi dengan Ustadz Dery saat beliau berdakwah itu, beliau tidak mengambil ranah tentang misalnya memutuskan ini haram atau halal. Ustadz Dery mengikut apa yang sudah pernah difatwakan oleh para ulama terdahulu, itu yang diikuti dan itu yang disampaikan. Saya kira ini contoh yang menurut saya fair sekali gitu kan. Saya juga secara pribadi misalnya nggak berani ngambil domain Ustadz Dery misalnya. Ustadz Dery misalnya domainnya ke kafe dakwah kan anak muda misalnya lewat syair-syair. Saya nggak berani karena saya bukan penyair gitu. Jadi begitu sahabat sekalian, ini banyak mau kita obrolkan lagi sama Ustaz Said nih, Masya Allah. Hikmah-hikmah ya. Kalian dengarlah, ada ribuan mungkin rekaman video saya. Kalau ada orang bertanya dalam pertanyaan, apa hukumnya nih Ustaz? Saya cuma selalu sebut mention, kau tanya sama Ustaz Somad, kau tanya sama Ustaz Adi Hidayat. Sekarang saya tanya sama Ustaz Said Mahathir di Malaysia, di Palembang. Jadi saya selalu mention umat ini kepada ulama, dan selalu saya branding diri saya ini, ingat dari Sulaiman bukan ulama, saya ini anak band, saya ini pelukis, saya ini seniman yang sedang berusaha mengajak orang mentaati Allah. Jadi ingat, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya, para ulama berdakwah dengan hujah mereka, dengan dalil-dalil mereka. Dari Sulaiman berdakwah dengan lukisan, dengan syair. Ya, kalaupun saya bicara dakwah hanya bicara kebesaran Allah, saya hanya bicara tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajak orang sholat ke masjid. Terus kalau orang tanya gimana cara sholat, tanya sama Ustaz. Cara sholatnya betul, cara wudhu yang betul, mesti ada sanadnya, kamu belajar, jangan dari saya.
cari kepada orang yang alim, terus mengajak orang hadir di majelis-majelis ta'lim, itu pandai saya itu. Ayo datang ke majelis ustaz itu, datang ke ustaz itu, datang ke majelis itu, majelis maulid, salawat. Terus kalau bicara tentang akhlak, bicara tentang ikram, tentang meluruskan niat, dan tentang mengajak orang untuk berdakwah juga. Jadi intinya Ustaz, kalau orang memahami dari ceramah saya itu, apa yang saya dakwahkan selama ini, dakwah itu sendiri. Jadi yang saya dakwahkan bukan salat, bukan zakat, puasa, haji, tapi mendakwahkan dakwah supaya orang semua mau bergerak. Hari ini kan masalahnya Ustaz, umat Islam ini tidak merasa bertanggung jawab dengan dakwah Ustaz. Dia pikir dakwah itu kerjaannya jamaah ini, jamaah itu. Dakwah ini kerjanya ustaz, saya bukan ustaz. Jadi alangkah indahnya nanti kalau setiap subuh Ustaz Said bikin majelis yang dengar 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang. Sebetulnya itu bisa kalau semua kita bekerja sama untuk memakmurkan masjid, bekerja sama untuk mengajak orang ke majelis ta'lim. Oke guys, itu dulu sementara, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, kesimpulannya apa? Kita harus menjadi orang baik, jadi muslim yang baik, muslim yang di tengah-tengah, muslim yang mengagungkan ukhuwah di atas segala-galanya. Dan itu akan terjadi ketika kita paham, kita tahu diri. Yang bukan ulama tidak boleh bicara khilafiyah. Ya, khilafiyah bukan untuk diperdebatkan, karena khilafiyah itu bukan antara salah dan benar, tapi dua-duanya benar. Terserah kamu mau pilih yang mana. Kemudian doakan ampunan kalau ada yang salah di pendapat yang lain, dan kita sama-sama berharap ridha Allah Ta'ala. Baik, itu saja. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channel ini.